Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Assembly yang kami hormati. Selamat pagi para pemirsa. Inilah wawancara kami Panitia Konas 6 PABI Jakarta kepada senior mahaguru kita Prof. Dr. Haji Mulis Ramli. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Bagaimana Prof tentang perkembangan bedah kini dan akan datang Prof? Begitu banyaknya ada sharing kompetensi, ada kompetisi yang saling bersilangan. Bagaimana sebaiknya Prof? Ya, itulah perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan ilmu bedah juga mengikuti itu. Betul, Prof. Ya, akhirnya ilmu bedah yang tadinya IKB, Iya, Prof. ya, kemudian berkembang. Ada ortopedi, Iya, Prof. ada urologi, ada bedah anak, ada bedah onkologi, ada bedah digestif, ada vaskuler, ada torak kardiovaskuler, dan bedah plastik. Betul. Jadi banyak sekali pembagiannya karena itu berkembang. Ya. Ilmu ini berkembang. Subspesialis ya, Prof. Subspesialis. Iya, Prof. Ya. Nah, itu sampai dan di dalam IKB itu sebenarnya ada dokter umum semuanya. Bedah umum, Prof. Bedah Iya. umum. Karena mereka kan Bedah sebelumnya umum. jadi spesialis, subspesialis, dia belajar di bedah umum dulu. Di bedah umum Iya, dulu. Prof, 5 tahun. Itu yang ditampung di IKB. Saya, Prof. Tapi dengan berkembangnya sub-sub ini, Ya, nah timbul keinginan dari bedah umum juga bersatu. Saya, Prof. Jadi tahun 2002 Ya, di Bali ya, Prof ya? di Bali berdiri. Dan kebetulan waktu itu adalah saya sebagai ketua muktamarnya Iya, Prof. yang mengesahkan PABI berdiri. Nah, Ya, tapi waktu itu persyaratannya agar PABI ini jangan menjadi IKB generasi 2. Betul, Prof. Ya, Sebab itu nanti pecah-pecah lagi. betul, Prof. Cukup di IKB saja pecahnya itu. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimana hasilnya. Iya, Prof. Ya, tapi itulah kejadian perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan hal ini terjadi. Ya, begini Prof, karena adanya perkembangan ilmu yang berkembang sangat pesat, ada subspesialis, tapi akhirnya kan ada yang korban itu bedah umum, karena dia dilalui oleh semua spesialis, subspesialis, misalnya appendix misalnya. Iya. Digestif juga lakukan, misalnya juga tumor mama, onkologi juga. Bagaimana ini Prof kita menyatukan persepsi bahwa kita punya rumah besar bersama bedah Nah, ini. itulah yang saya harus jaga tadinya. Betul Prof. Berkembangnya ilmu sub-sub tadi itu tidak meniadakan bedah umum. Nah, betul Prof. Jadi ilmu itu tetap diberikan kepada bedah umum. Betul, Prof. Ya, semua bedah umum itu bisa menangani, tapi is limited. Ya, betul. Kemampuannya limited. Ya, seperti menangani tiroid. Betul Prof. Ya, bedah umum harus bisa. Nah, ya Prof. Tapi sampai kepada kasus-kasus yang sukar. Ya, Prof. Ya, total direktomi, radikal neck dissection dan Itu sebagainya. onkologi. Itu onkologis. Betul, Prof. It depend on the histologic. Tapi kalau struma biasa, bedah umum Iya, boleh. Prof. Termasuk kalau mastektomi Prof itu kan sederhana juga Prof. Mastektomi kami berikan kepada simple mastektomi Iya, waktu itu. Prof. MRM Ya, ya Prof ya. iya. Dan mereka mengikuti dalam pendidikan di bedah onkologi, seorang ahli bedah umum itu mengikuti semua operasi. Iya, kan dia diberikan kompetensi ya Prof. Dia Iya Prof. Itulah ada gradasi kompetensinya. betul Prof. Itu yang kita Ya, harus mengetahui, dapat, mampu mengerjakan. Nah, itu betul berbeda. Prof. Termasuk mungkin ada kemoterapi Prof ya. Ada kemoterapi Ya, juga. Kemoterapi dasar itu bedah umum sebaiknya Iya. bekerja. Karena Iya, begini betul. Prof. Jumlah penduduk kita 270 juta. Right. Onkologi cuma 300 400. Sekarang baru belum sampai 300. Itulah Prof. Sebenarnya Iya. bedah umum 3.600. Iya. Nah, bagaimana kalau kita bekerja sama ya Prof ya? Ya Untuk tentu. membangun bangsa ini. Itu yang paling penting. Iya, terima kasih Prof. Ya, itu yang paling penting, bersatu. Jadi jangan sampai ini punya gue, itu nggak boleh. betul. Itu melanggar etik itu. Betul, Prof. Iya. Ya, melanggar etik. Jadi kemampuan seorang ahli bedah itu selalu limited. Betul Prof. Dia harus mengoverkan kepada orang yang lebih tahu. Betul kalau Prof. ini. Ya. Nah ini, jadi kadang-kadang kita lupa, nggak boleh itu
terjadi. Betul, Prof. Ya. Tetap menjunjung etika persaudaraan, Prof. Ya. Kolegialitas, ya betul, Prof. Ya, jadi etika di profesi itu harus dijunjung tinggi, Ya. sehingga persaudaraan itu akan baik. Betul, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Demikian Oke. wawancara kami dengan Mahaguru kita, Bapak Prof. Dr. Haji Mursyid Ramli, SPB, konsultan onkologi. Terima kasih, Prof. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya. Salam. Selamat Iya, Prof. berkongres. Terima kasih, Prof. Iya. Ya. Ya.